107.8 Smagam FM, Radio Komunitas Pendidikan SMA Negeri 1 Gembong, media informasi dan silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smagam, kembali lagi nih dengan aku Sabil di 107.8 Smagam FM, Radio Komunitas SMA Negeri 1 Gembong, media informasi dan silaturahmi. Oke, di kesempatan kali ini karena sudah lama sekali saya tidak share nih teman-teman, pastinya teman-teman kangen dengan saya. Ya mungkin teman-teman mungkin ada yang belum tahu saya, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih. Jadi saya itu Sabil, saya juga termasuk siswa Smagam loh. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang sedikit nih bersama dengan salah satu bestie atau mungkin kawan dekat saya ini, yaitu dengan siapa nih kalau boleh tahu? Dengan Alvin. Oke, dengan Alvin. Mungkin Alvin bisa memberi salam untuk pengen saya dulu nih kepada sobat Smagam ini. Halo. Oke, tadi terdengar ya teman-teman itu suaranya Alvin. Ya mungkin ini kalau deskripsikan, mungkin saya akan deskripsikan tubuhnya itu mungkin fisiknya, atau mungkin nanti bisa ketemu nih di jalan. Itu mungkin dia badannya tinggi, besar. Pokoknya namanya Alvin lah, yang pokoknya Alvin sendiri. Oke Alvin, untuk kali ini kita akan membahas tentang pembulian ya. Iya. Kalau pembulian nih menurut Alvin itu apa sih pembulian itu? Pembulian itu menurutku itu ya kayak merusak itu loh. Kayak merendahkan seseorang itu. Aku tuh sedih banget sama suka pembulian. Oke, itu mungkin menurut Alvin. Kalau menurut aku sendiri nih, teman-teman, jadi bully itu segala sesuatu yang sifatnya itu menyakiti orang lain baik secara batin maupun secara fisik. Oh, gitu ya? Iya. Tapi kalau Alvin sendiri nih, sebenarnya Alvin itu pernah menjadi korban atau malah menjadi pelaku sih sebenarnya? Aku pernah, dulu malah sering banget. Pas SD sama SMP itu aku sering dibully karena ya tidak bisa sendiri, kayak tubuhku juga besar, apalagi sama temen yang suka manggil-manggil kita sama nama orang tua itu loh. Sedih kayak mau pengen. Kalau menurut Kak Sabil gimana? Kalau secara bully nih, sebenarnya sih kalau aku jadi korban bully itu sering, apalagi karena pas waktu yang sekolah pagi pas SD itu sering, karena misal kayak ya pernah ya yang dialami mas saya itu seperti dibully lewat secara fisik atau secara batin. Kan alumni pernah jadi korban bully nih. Iya. Kalau cara menghadapinya bagaimana kalau menurut Alvin? Kalau menurutku ya, karena dulu saya sering dibully, kayak apa? Aku kurang pede aja. Sekarang kalau mau dibully, ya kayak tinggal tahan aja. Kayak ya seperti dengan perlakuan sahabat gitu. Oke, jadi bisa dibilang mungkin kalau menurut tanggapanku mungkin logikanya gini ya, ini kayak orang lain bully kita, maka ya kita bully balik. Gimana caranya biar orang tidak merendahkan kita ya? Iya. Oke, cukup masuk akal karena ya jujur aku juga kayak gitu kok, yang kayak misal dibully ya setiap bukan bully ganti supaya tidak ada yang menindas lagi. Tapi kalau Alim sendiri nih, kayak sebenarnya bisa nggak sih kayak melihat gitu, kayak oh orang ini pasti sukanya bully, oh orang ini pasti sukanya gini, pernah nggak sih kayak melihat tanda-tanda bahwa orang itu mungkin suka bully atau mungkin suka ngecek temennya gitu? Enggak sih, karena kita itu apa ya, nggak bisa menilai seorang dari wajahnya atau seperti apa kayak seperti pepatah yang mengatakan don't judge book from the cover, betul nggak? Ya betul.
Tapi kalau aku sendiri nih ya teman-teman, kalau mungkin melihat ciri-ciri atau mungkin tanda-tanda bahwa orang itu sering melakukan bully ini, mungkin bisa di-share nih untuk teman-teman bahwa orang yang sering atau pelaku bully itu biasanya itu akan menjadi geng. Oh gitu ya. Ya, jadi bahwa orang itu akan bersifat menguasai, bahkan dia akan melakukan apapun segala cara supaya dia atau mungkin kelompok dia, kan zaman sekarang pasti banyak circle-circle nih. Iya banyak banget. Nah, pokoknya dia akan melakukan banyak cara atau mungkin berbagai cara supaya dia akan menjadi senang atau puas. Kayak menguasai gitu berarti. Iya. Jadi Alvin sendiri kalau jadi pelaku pernah nggak sih? Aku kalau pelaku kayaknya enggak sih, cuma bercanda doang sama teman. Oke. Kalau Kak Sapil pernah nggak kayak jadi pelaku gitu? Sebenarnya gini ya, mungkin aku akan bahas sedikit bahwa mungkin bercanda sama bullying itu 11-12, betul nggak? Kalau menurut kamu? Nah, kalau bisa dikatakan bahwa mungkin kita niatnya bercanda atau mungkin niat kita tuh hanya untuk main-main, tapi kan kita kan nggak tahu bahwa yang menerimanya apakah beranggapan bahwa itu mainan atau bukan kan? Iya. Nah, biasanya itu terjadi permusuhan atau mungkin perkelahian. Jadi saranku nih kepada teman-teman dan juga termasuk Alim ya, dan juga ya buat pembelajaran buat kita semua lah, bahwa setiap kali kita mau bercanda itu bahwa kita harus mungkin dicerna dulu, disaring dulu bagaimana caranya bahwa sifat bercandanya kita itu ya udah bercanda aja, bukan berarti kita membuli. Tapi kalau menurut Alim sendiri nih, ada nggak sih kayak beberapa hal yang menurut Alim itu ini nggak bisa nih dibuat candaan atau mungkin dibuat main-main gitu? Banyak banget. Yang ini temanku kan ada yang orang tuanya itu udah nggak ada. Dia tuh kayak sering yatim. Kayak apa gitu? Kenapa? Boy kamu berkata seperti itu. Dia menjadi orang yang kuat karena sudah ditinggal oleh orang tua. Oke, mungkin bisa disimpulkan bahwa ya cuma itu kan pembulian karena mungkin status keluarga ya. Iya. Mungkin karena kekurangan dari keluarga dia, makanya dia menjadi bahan bulian. Tapi kalau menurut Alim sendiri nih, apa sih yang menjadi penyebab seseorang melakukan bullying itu? Karena kan bullying itu kan nggak manusiawi, kayak siapa sih yang tega menindas atau mungkin menghina orang lain? Padahal kan jelas-jelas itu sangat melanggar hak asasi manusia. Kalau menurut Mas Alim sendiri itu apa? Mungkin faktor penyebabnya. Kalau faktor penyebabnya itu biasanya anak tersebut seperti mempunyai kecenderungan gitu, suka menindas yang lemah atau suka menjadi teman, tapi kan teman-temannya itu kayak nggak suka gitu. Oke, tapi mungkin sedikit menurut Alim sendiri ya, kayak Iya. faktor penyebabnya. Tapi kalau menurut Mas Alim sendiri nih, gimana sih cara mencegah atau bagaimana sih cara menghadapi bullying ini? Mungkin kalau dari aku dulu nih ya. Iya. Kalau menurut aku sendiri itu cara menghadapi bullying itu ya banyak sekali. Yang pertama itu kita bisa cuek atau mungkin ya bodo amat lah sama yang namanya bully. Karena menurut aku bahwa seseorang yang sering melakukan bully itu ya Wim, Iya. bahwa setiap kali membuli itu kan membuli terus-menerus apabila bullying itu ditanggapi masuk akal nggak? Masuk akal. Nah kayak gitu, makanya menurut saya bahwa cara yang pertama yang pasti mencuek. Lalu yang kedua itu bisa dengan cara berbicara baik-baik. Itu mungkin bisa tanya, kamu kenapa kok suka membuli aku? Kok salahnya apa ya? Jadi bisa dikatakan dengan cara dibahas baik-baik. Oke, kalau menurut Mas Alim sendiri nih, cara mencegahnya atau mungkin cara menghadapinya gitu. Kalau menurut aku ya, ini ada beberapa. Satu, jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri itu maksudnya kamu kayak jangan
menjadi orang lain. ya Oke, berarti jangan suka menilai